Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam iman, dan semoga kita juga semuanya dilancarkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya yang banyak, berkah, halalan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini masih bersama kami tim dari Padepokan Maung Bodas Tirta Mulia. Alhamdulillah malam ini saya ditemani oleh Kang Cep. Insya Allah malam ini ada biasa, seperti biasanya ada pasien online dari Sumatera. Ini yang mengeluhkan tentang kebun karetnya yang sering kecolongan, kehilangan. Jadi aturan dia bisa panen, nggak jadi panen, jadi meresahkan. Dan ini keluhannya itu sampai bukan satu orang, jadi udah banyak, jadi meresahkan masyarakat. Jadi indikasinya di sini juga ada tengkulaknya gitu, penadahnya. Jadi beliau meminta supaya dicek ya dari segi negatifnya lah. Nanti coba kita tarik ya 97 sukma si pencuri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan izin atas ridha guru kita, dan mudah-mudahan nanti proses dari mediumisasi ini memberikan kelancaran dan memberikan dampak buat bapak yang punya kebun ini dan saudara-saudara yang ada di sana. Semoga menjadi pelajaran ya, jerah buat malingnya. Yang mudah-mudahan nanti Allah juga meridhoi proses mediumisasi ini sehingga bisa memberikan kenyamanan di sana. Kasihan juga di sana kan juga udah berjuang. Jadi hasil kebun itu bisa untuk keluarga. Terkadang kalau umpamanya sawitnya itu hilang ya, dicolong, untuk biaya sekolah, untuk biaya makan sehari-hari itu jadi ya kebutuhannya jadi nggak ada gitu, jadi hilang, jadi kekurangan. Jadi kami dari tim Padepokan Maung Bodas coba mau menarik dari segi negatifnya, dari segi gaibnya. Ya mudah-mudahan malam ini diberikan kelancaran. Jadi ini pasien dari Sumatera. Monggo Kang Cap siap ya? Siap insyaallah. Monggo kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam izin beliau saya minta dibentengi tempat ini dari radius 100 meter keliling. Tidak bisa ditembus oleh bangsa jin, siluman, setan, serta iblis. Benteng berlapis-lapis. Dan saya minta tubuh media bentengnya tidak bisa di 97 rosuk maya dan menutup pikiran, tidak bisa dibisik-bisik. Hanya yang saya tarik yang akan masuk dalam tubuh mediator. Jika ada penyusup secara otomatis akan ketarik neraka jahanam. Allah. Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya, dengan izin beliau berkata sang yang percaya, saya minta untuk menarik 97 roh sukma pencuri yang sering meresahkan. Saya minta salah satu yang paling bertanggung jawab ketarik 97 terus ketarik ke tangan saya. Allah. Allah. Sallallahu dalam tubuh media dikuasai sinkron, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sinkron kuasai tubuhnya. Jika ada penyusup bukan yang secara otomatis akan meledak. Allah. Saya minta pita suaranya terbuka dengan izin beliau sang yang
terbuka, bisa mengerti bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa ini? Punya nama? Punya. Siapa nama sampean? Andre. Hah? Andre. Sampean dari salah satu yang menyebabkan kekerasan yang ada di situ. Hah? Ya. Sudah lama sampean mempunyai kegiatan seperti ini? Sudah. Sampean sendiri atau sampean ada banyak? Banyak berapa orang itu? 20 orang. 20 orang. Sampean yang ketuanya atau bagaimana ini? Ketuanya saya. Sampean ketuanya Andre? Ya. Berapa tempat biasanya kalau beraksi itu? 20 dibagi 4 saja. 20 dibagi 4. Jadi masing-masing 5 orang. Jadi nanti ngumpulnya di tempat sampean. Iya. Jadi kalau posisi dari kebun itu tempatnya sampean jauh apa? Jauh. Operasinya biasa pakai apa? Kendaraan atau jalan kaki? Mobil box saja. Oh, mobil box. Jadi mobil boxnya juga ditaruh di arah situ. Iya. Biasanya jam berapa itu beraksi? Paling jam 12 ke atas saja. Jam 12. Emang nggak ada yang jaga itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di hutan nggak ada. Oh. Jadi sampean bebas ya? Bebas. Jadi sampean udah komplotan udah lama ya? Sudah lama saya. Emang nggak sampai terciduk sama pihak kewajiban? Tidak bisa, itu dekengan-dekengan saya itu petugas kepolisian. Bentengi saya. Nah sekarang apa yang sampean lakukan itu kan merugikan banyak orang. Sampean tahu itu kan? Iya kan? Iya. Nah iya, sampean kan tahu. Jadi kan yang seharusnya hasil dari situ itu untuk pembayaran sekolah, ya kan, buat beli beras, akhirnya hilang. Sampean tahu kan perjuangan mereka itu dulu waktu ngawalin nanam pohon karet itu, sampean nggak ada rasa sedikit rasa kasihan. Namanya maling ya. Ya. Kalau bukan maling nggak ada kasihan. Iya, kalau kasihan bukan maling ya. Emang nggak ada keinginan untuk merubah, mencari pekerjaan yang lain selain pekerjaan seperti ini? Ya ini pekerjaan yang paling gampang. Paling gampang? Iya. Yang prosesnya paling gampang ya? Oh iya ya, tinggal ngambil ya? Tinggal ngambil saja, punya orangnya. Iya. Hasil besok juga bisa. Karena kan nggak ikut kayak nanem dari modal, nggak deres itu ya. Jadi tinggal sampai ngambil-ngambil. Itu kalau malam berarti aktivitas ngambilnya pakai senter atau apa gelap-gelapan begitu? Ya, kalau terang bulan itu ya gelap-gelapan. Kalau gelap sekali ya pakai senter. Tapi selama ini kegiatan sampai itu belum pernah diketahui sama warga atau gimana? Ada yang tahu, saya cocokin dengan uang. Aman sekali ya. Nah, kalau yang punya yang tahu bagaimana? Gimana itu? Ya. Apa lari atau gimana? Ya lari, ya ngumpet. Ya. Nah itu ya keadaan kayak kebun ini memang posisinya jauh dari perkampungan. Iya. Jauh. Siap. Ya kayak kemarin itu kan kami sudah melakukan proses seperti itu. Cuma kok masih balik lagi. Memang nggak ada dari segi goib yang nggak ada. Iya. Namanya maling ya nggak takut sama seperti itu. Iya, udah takut seperti itu. Kalau takut ya buat apa?
pecat sama saya. Jadi sama potong sama genderuwo itu nggak ada takutnya. Nggak takut. Biasanya kan kalau di hutan kan lebih Banyak hantu situ. banyak seperti itu. Jadi sampai ini kebal hantu ya. Iya. Kebal hukum. Temannya saya teman hantu. Jadi teman-teman sampean sendiri hantu ya. Ya iya. Jadi luar biasa sampean itu kebal hantu, kebal hukum, Iya. ngalir terus gitu. Ya, iya, uang setiap hari ngalir. Jadi sampean boleh dibilang kaya raya lah dari hasil itu. Ya tentunya gitu. Tapi sekarang sampean beragama. Ya, beragama seperti orang-orang. Iya, agama sampean apa? Islam. Islam. Semua pasukan sampean juga Islam. Ada yang Katolik. Ada yang Katolik. Nah sampean tahu kan hukumnya di Islam itu seperti itu. Dilarang kan? Iya, tahu. Ya, tahu. Islam KTP. KTP-nya doang. Iya. Tapi emang sampean nggak takut. Kan sudah dijelaskan itu sama Ustadz, sama Yai. Ya, Ustadz bisa aja ngomong-ngomong, itu prakteknya gak ada. Iya, intinya mereka kan ya apa ngasih tahu lah apa dan apa nanti kalau umpamanya kita nggak ibadah terus kerjanya kita mencuri itu kan secara otomatis nanti kan masuk neraka ya. Urusan neraka gampang saja. Urusan neraka itu gampang bagaimana? Emang neraka itu bisa dibayar, emang bisa disogok? Nah, ya nggak bisa kan? Iya. Sampai tahu kan api rokok panas nggak? Ya panas. Panas. Nah, sampai pingin nggak merasakan api neraka? Ya ceritanya itu panasnya itu berkali-kali lipat daripada. Gak mau. Gak mau. Ya. Takut berarti. Takut kalau neraka. Takut kalau neraka, tapi perbuatan yang menjerumuskan ke neraka sampai jalankan. Ya, apa boleh buat ya saya jalankan saja. Jalankan saja. Ya sekarang kan kayak sampean kan ketuanya. Jadi sampean tahu nggak? Sampean saya hadirkan di sini. Nggak tahu saya dari tadi saya. Ini tempat apa? Ada di sini. Iya, makanya saya hadirkan. Ini saya dengan ngobrol dengan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak perlu tahu juga sih. Ya maksudnya itu janganlah sampai Anda ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Ini baik-baik nih. Yang mau minta baik-baik ngomong. Ya kalau sampean bertobat saya akan lepaskan nanti. Kalau sampean nggak tobat, ya nanti sampean sendiri ya akan menerima akibatnya. Ya, ya sampean sekarang, sampean pikir, sampean bisa di sini aja, gitu kan? Nah, apalagi nanti sampean bisa ke sini aja itu kan aneh kan? Iya. Nah iya. Saya kok ada di sini seperti ngimpi saja. Iya. Ini tempat apa? Ini tempat buat ngopi. Ngopi. Ini ada teman di sini pada ngopi. Tempat apa? Aneh. Tempat aneh. Di sini saya kenalin nih, namanya Padepokan Mau Bodas. Padepokan Mau Bodas. Tempat apa ini? Tempat memperbaiki akhlak. Ya kayak sampean ini akhlak-akhlak yang nggak benar ini nanti akan diperbaiki. Mau nggak? Memangnya bisa? Ya bisa lah, tergantung niatnya. Niat enggak sampean untuk memperbaiki diri, tapi ya tinggalkan pekerjaan itu. Bukannya seperti di ustadz-ustadz itu di majlis itu tempat dakwah itu. Iya, mereka juga syiar, dan mereka juga syiar untuk ya apa ya, memberikan tausiah tentang kebaikan. Ya seperti kalian ini yang mempunyai kegiatan yang dilarang seperti ini supaya tobat.
supaya kembali ke jalan Allah. Bukan Islam secara KTP doang. Ya, Islam cuma secara KTP. Ya nanti yang masuk surga KTP-nya, sampainya masuk neraka. Mana mau? Nggak mau. Terus gimana? Mau tobat? Kalau mau tobat nanti dibalikin ya. Tapi dengan catatan kalau besok ada lagi informasi yang didapatkan masih ada kehilangannya, nggak ada ampun lagi. Nggak mau, belum waktunya saya taubat. Belum waktunya saya tobat. Saya mau bersenang-senang di alam dunia ini. Jadi kalau umpamanya udah ada hasil dari kebun, ya kan yang sampai satroni itu hasilnya buat apa? Ya buat pergi haji seperti orang-orang. Pergi haji. Ya, iya. Yang benar, yang bohong. Enggak. Nah emang duit seperti itu emang bisa buat beli haji, berangkat haji. Ya, bisa. Orang duit dari Allah. Orang pada muja-muja itu, muja ular itu bisa pergi haji. Ini salah lagi pemahaman sampean. Ya kesampean tahu pergi haji itu kemana? Ya ke Baitullah, ke tempat suci. Ya iya. Ya masa hasil dari kotoran begini kok malah nekat sampean mau bawa ke sana, sampean berani menerima nanggung ajaknya nanti. Selain niat buat haji itu, ini aneh nih, baru saya dengar nih ada maling, ya, kita ngumpulin duitnya buat berangkat haji. Baru denger saya. Yang biasanya itu kan buat minum-minum, buat pesta. Lah ini kok ini maling dermawan atau maling gimana ini? Maling baik saya. Maling baik, mana ada maling baik? Ya orang ini maling duitnya buat naik haji. Nah selain buat naik haji apalagi? Ya, buat ngongkosin anak-anak yatim itu. Buat beri anak yatim. Ini bener apa enggak? Ya, benar. Jadi sebagian buat anak yatim. Iya. Sebagian buat ongkos naik haji. Iya. Sebagian lagi buat mabok. Terus dari 20 temenmu ini udah ada yang naik haji? Belum. Iya. Lucu ngobrol dengan kamu. Iya, orang ada maling tujuannya buat naik haji. Mau baik banget buat santunan anak yatim. Nanti di sini juga ada santunan anak yatim. Nah, iya, transfer sama saya. Ya sekarang karena kan dibalik itu sini sampai juga ada niat baiknya nih. Ada. Ya kan? Iya. Ya buruknya ditinggalin aja. Belum ada hidayah. Ya hidayah Allah itu setiap hari itu ngasih hidayah, bagaimana sampean aja mau mengambilnya. Ya, sampean ini aja udah dapat hidayah ini. Ya kan? Sampean siap mengambilnya apa enggak, merubahnya itu aja. Kalau saya sebenarnya sudah nggak mau kayak gini. Udah bosen. Nggak naik haji juga ya. Iya. 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 Naik haji malah perang itu di Timur Tengahnya. Waduh. Iya, takutnya nanti pesawat yang sampai naikin kena bom lagi. Pada perang dalam dunia sudah mau kiamat. Iya. Nah sekarang makanya diperbaiki jaraknya. Ya ini karena permintaan yang punya tempat, yang sering sampai tempatin itu, sampai ini disuruh dimusnahkan, dihancurkan, dibikin cacat aja. Mau dibikin cacat, kakinya dipatahin. Oh, jangan. Jangan. Karena ini ya permintaan, karena udah saking keselnya gitu loh. Yang punya tempat sana ini kasihan. Ya. Orang dia mau buat bayar sekolah, maunya sampai colong. Ya akhirnya nggak buat bisa bayar sekolah, enggak lah, gitu kan kasihan. Iya, saya di hati kecil saya ya ada seperti kasihan itu ya ada. Tapi kan anak buah saya itu, ayo maling lagi Pak, bagaimana? Jadi sampai ya etikanya ada ingin berubah, cuma anak buah sampean ini ya. Iya, yang selalu ayo Pak, bagaimana nih strateginya? Kalau nggak ada bapak itu,
Berarti sampai yang modalin semuanya. Ya, iya, saya Nah, modalin itu perlu uang itu Nah, sama itu. sama seperti ya buat keperluan rumah tangga itu. Ya itu sebenarnya kan ya karena sampai yang modali untuk niat jahat ya dosanya kan lebih besar. Kalau umpamanya nggak ada modal dari sampean, belum tentu nih anak buah sampean mau jalan kan. Nah, ini kuncinya sampean berarti Ya, nanti iya. sampean juga yang menanggung dosa-dosa itu. Sampean itu pokoknya nanti. Jadi sampean dulu nanti yang dipanggil lalu. Apa ya? Ya sekarang ini karena udah beberapa kali nih ya kan udah minta bantu sama kami ya sekarang udah nggak ada pilihan kalau nggak tobat ya 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 nanti sampean terima sendiri akibatnya. Ayo mau tobat ya tobat itu artinya tobat nasuha jangan tobat sambel. Ya, di sana Sekarang itu jauh, ada apa nggak ada seperti Ustadz kemana larinya saya, ya, harus nuntun ya, diri saya kemana. ya enggak nanti masa di tempatmu itu enggak ada musola masjid atau apa kan pasti ada imamnya itulah belajar sama mereka memperbaiki diri jangan nyolong-nyolong lagi ya itu bener udah hajinya itu bener tadi anak yatimnya bener cuma kalau umpamanya uangnya dari hasil mencuri itu ya nggak dibenarkan ya timbulnya nggak berkah lah percuma Iya. ya mending sampean itu mulai dari nol usaha apa ya Iya. ya sampean juga bisik-bisik itu teman-teman sampean udah ya cukup udah waktunya untuk tobat udah jangan lagi meresahkan masyarakat seperti ini ya, karena kan bukan satu dua orang loh katanya ini masyarakat di sana katanya udah resah daripada nanti ketemu sampean matinya terus dikeroyok sama masa gimana Iya. Iya sih ada betulnya itu. ya emang betul bukan ada betulnya emang betul jadi nanti kan belajar untuk memperbaiki diri ibadah insya Allah nanti itu kalau umpamanya di diri sampai ada kemauan pasti ada jalan nanti ya tobat ya Insya Allah saya akan tobat. Tapi sekarang kemana itu larinya saya? Bingung, sedang kebingungan. nanti mudah-mudahan ada jalan sekarang kalau mau tobat ada ini sama saya perjanjian sama saya ya tobatan nasuha sekarang baca lagi syahadatnya monggo sampean baca bisa nggak syahadat bisa coba dibaca syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah